3, 2, 1, go! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hai adik-adik sekolah minggu, Shalom. Apa kabar hari ini? Senang sekali Bu Sikori dan Bu Erik bisa berjumpa lagi, dan semoga adik-adik tetap sukacita dan semangat selalu. Pastinya dong, tetap ada sukacita di hati adik-adik. Sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Oke adik-adik, mari kita dengan penuh semangat kita angkat lagu pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, dilanjutkan dengan Aku Anak Raja. Oke Bu Erik, lanjut. Kita acaranya dilanjutkan dengan Yesus Kekasih Jiwaku. Bu Erik. Yesus,
Wah, Usikori, setelah menyanyi, setelah kita bersenang-senang seperti ini, sebenarnya ada sukacita ya, Usikori. Tapi ngomong-ngomong, kita di sini ngapain ya? Terus kita pakai baju nuansa merah sama putih. Memangnya ada apaan sih, Usikori? Bu Erik lupa kah? Adik-adik, ternyata Bu Erik lupa. Kalau hari ini itu hari kemerdekaan Indonesia. Hari ini kan tanggal 17 Agustus. Jadi, kita sama-sama merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Waduh, Bu Erik terlalu bersemangat kayaknya adik-adik. Tapi Bu Erik yakin pasti adik-adik tidak lupa kan hari ini hari apa? Nah, kalau gitu adik-adik tahu hari ini ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Ayo, yang keberapa? Iya, benar sekali. Sekarang negara tercinta kita Indonesia sudah berumur 75 tahun. Wow, luar biasa ya negara kita ini. Iya Bu Erik. Jadi negara kita sudah 75 tahun. Walaupun keadaan kita sedang mengalami corona, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu semangat dan tidak boleh putus asa. Benar sekali Usikori. Ayo kita sama-sama berdiri lalu kita teriak dengan semangat. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi, merdeka, merdeka, merdeka. Wow, adik-adik sangat luar biasa. Oke, masih tetap semangat, kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45. Oke, Erik. Oke adik-adik, sekarang kita akan ada di dalam ibadah syukur ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Untuk itu, mari kita lipat tangan, lalu kita semua sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memperkenankan kami menikmati kehidupan. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, di saat sekarang ini Tuhan kami akan memulai ibadah syukur ulang tahun negara kami tercinta, negara Indonesia. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus masih memperkenankan juga negara kami untuk ada di dalam ulang tahun yang baru ini Tuhan Yesus. Untuk itu, kami mohon Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, mau datang memberkati ibadah kami, agar supaya ibadah yang kami lakukan dari permulaan, pertengahan, hingga pada akhirnya mau jadi di dalam nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Markus 15 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-41, dan pembacaan yang kedua terambil dari Kitab Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Pembacaan kita terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Markus 15 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-41, dan pembacaan yang kedua terambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Bapa mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada kami di hati kami masing-masing, agar firman yang kami baca dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu firman yang hidup. Haleluya. Amin. Yesus disalibkan. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia,
Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabatani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan di saat ini, terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengar cerita dari seorang kakak dan temannya. Namanya Kak Eklin dan Dodi. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama. Halo semuanya, jumpa lagi bersama Kakak Eklin dan Dodi. Kali ini Kakak Eklin dan Dodi kita akan bercerita. Tapi sebelumnya Dodi, beri salam dulu buat teman-teman semua. Bilang apa, Kak? Bilang selamat siang semua, begitu. Selamat siang semuanya. Udah. Oke, sudah katanya. Nah, tadi kita sudah baca Alkitab. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat cerita. Tapi ceritanya dibuat oleh kakak-kakak pengasuh dari kelompok apa tuh? Siloam. Oh iya, kakak-kakak pengasuh dari kelompok Siloam. Ceritanya begini. Pada suatu hari, kekeringan besar terjadi di sebuah desa.
menjadi kering, tanah-tanahnya menjadi tandus, pohon-pohon pun ikut kering, dan sungai-sungai pun ikut mengering. Di suatu hari, para penduduk desa itu mereka keluar karena mereka mendengar ada suara yang aneh. Kok, 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 kok. Suara apa itu? Hewan apa itu? Wah, burung apa itu? Tanya para penduduk desa. Oh, itu burung Garuda. Burung Garuda itu. Teriak seorang kakek. Hei burung Garuda, apakah kamu bisa menolong kami? Kami hampir mati kehausan. Oh, tolong kami. Kekeringan terjadi begitu lama. Kami susah air, susah sekali. Begitu teriak kakek lagi. Burung Garuda tidak menjawab. Dia malah terbang dan meninggalkan desa itu. Burung Garuda terbang, terbang, terbang sangat jauh. Hingga akhirnya burung Garuda itu menemukan sumber air di sebuah sumur. Di samping sumur itu ada satu kendi yang biasa digunakan untuk menimba air di dalam sumur itu. Burung Garuda dengan jari-jarinya yang besar dan cakarnya yang kuat, ia menggenggam kendi itu lalu menimba air di dalam sumur itu. Kemudian burung Garuda terbang lagi dan menuju desa itu. Kemudian ia melihat ada sumur di desa itu. Ia menuangkan air yang ia timba tadi di salah satu sumur pada desa itu. Syurr. Kemudian burung Garuda itu terbang lagi, menimba air lagi, terbang lagi, dan menuangkan air pada sumur desa itu. Syurr. Burung Garuda itu Terbang lagi. ya terbang lagi, kemudian menimba air lagi, dan terbang lagi, lalu menuangkan air pada sumur desa itu. Begitu seterusnya sampai air pada sumur desa itu menjadi penuh. Masyarakat atau penduduk di desa itu akhirnya tidak kekeringan lagi, mereka tidak kehausan lagi, mereka bisa mencuci dan bisa mandi sepuasnya. Penduduk desa itu mereka sangat senang dan mereka lalu memeluk burung Garuda itu. Tidak lupa juga para penduduk di desa itu berterima kasih kepada burung Garuda yang telah menolong atau menyelamatkan mereka dari kekeringan besar itu. Nah, begitu ceritanya. Aku jadi ingat sama burung Garuda. Lagu burung Garuda. Lagu burung Garuda yang mana? Itu Garuda Pancasila. Oh, lagu Garuda Pancasila. Ini ada gambarnya. Ini gambar Garuda. Dodi mau nyanyi sama kakak Eklin lagu Garuda Pancasila. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Garuda Pancasila, Aku lah pendukungmu. patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tridadi dangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Gitu Kak. Oke, gitu lagunya. Nah, kalau cerita burung Garuda tadi, burung Garuda itu bisa menolong para penduduk tanpa membedakan orang-orang di dalam penduduk desa itu asalnya dari mana saja, kemudian agama apa saja,
atau usia berapa, tapi semua orang yang dilanda kekeringan pada desa itu ditolongnya. Begitu juga dengan pembacaan Alkitab kita tadi. Dari mana ya pembacaan Alkitab kita tadi? Markus 15 ayat 22 sampai 41. Ya, dan Yohanes 3 ayat 16. Di situ juga menceritakan kalau Tuhan Yesus mau menolong semua orang, menebus semua orang dari segala dosa-dosa. Kakak, apakah menolong orang-orang atau berkorban bagi orang-orang itu berarti kita telah memerdekakan? Iya, sama. Kalau kita menolong orang lain atau kita mau berkorban bagi orang lain, itu berarti juga kita telah memerdekakan orang itu. Gitu ya, Kak? Iya, begitu. Nah, dengan demikian, kalau kita mau memerdekakan orang lain, kita juga harus sama seperti burung Garuda yang mau menolong, atau sama seperti Tuhan Yesus yang mau berkorban bagi semua orang. Jadi, kalau ada orang-orang di sekitar kita, ada orang tua, oma, opa, atau teman-teman, atau siapapun yang sedang lapar, berarti kita harus menolong. Sedang haus juga? Ya, sedang haus juga, kita harus memberi minum. Atau kita juga bisa sama seperti para penduduk desa di dalam cerita tadi yang tidak lupa berterima kasih kepada burung Garuda. Untuk itu, kita pun harus berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan kita kemerdekaan di dalam hidup. Para orang tua atau para guru yang memerdekakan kita dari kebodohan, atau juga para dokter yang telah memerdekakan kita dari rasa sakit. Semua orang yang telah memberi kemerdekaan bagi kita harus kita ucapkan apa? Terima kasih. Ya. Merdeka. Merdeka. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita kan? Nah, tentang apa tadi ceritanya? Nah, benar, tentang burung Garuda dan tentang memerdekakan orang lain. Baik adik-adik, ibadah kita akan selesai. Mari kita sama-sama menyanyi lagu doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu.
Ya adik-adik di rumah, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang baik, sahabat kami anak-anakmu, kami datang kepadamu dengan membawa syukur dan sukacita karena di tengah-tengah kondisi dunia, bangsa, dan kota yang kami cintai, yang saat ini dilanda pandemi COVID-19, kami anak-anakmu SMTPI wilayah Siloam Betania masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat kehidupan serta kesehatan dari Tuhan. Bahkan kami pun boleh merayakan kemerdekaan bangsa dan negara kami yang ke-75 ini, Bapa. Kami berdoa, biarlah tangan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan menopang kehidupan kami dan bangsa kami ini, memberikan kami semangat dan jiwa nasionalis yang menghargai perjuangan para pahlawan kami. Apa yang mereka wariskan bagi bangsa kami ini pun dapat kami teladani dengan hidup saling menghargai satu dengan yang lain, taat dan setia kepada bangsa dan negara, terlebih khusus Tuhan. Kami berdoa melalui ibadah ini, kami anak-anak SMTPI wilayah Siloam Betania, Tuhan pakai sebagai lilin kecil yang dapat menerangi kegelapan di sekitar kami lewat sikap, hidup, tutur kata, dan perbuatan kami. Pakai kami di rumah, di gereja, di sekolah, bahkan di mana saja untuk menjadi berkat dengan bakat, talenta yang kami miliki yang berasal dan bersumber dari Tuhan. Ya Bapa, di tengah-tengah kondisi bangsa dan kota kami ini, kami berdoa Tuhan menjaga kami anak-anakmu agar kami dapat mengikuti anjuran pemerintah dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak. Sehingga dengan anjuran pemerintah kami dapat memutuskan mata rantai COVID-19 ini, Tuhan. Kami sadari sungguh Tuhan terkadang kami cemas, takut dengan adanya COVID-19 ini, Bapa. Oleh karena itu kami minta Tuhan menjaga keluar masuk kami. Dengan siapa kami berjumpa, kami bertemu. Kiranya hikmat Tuhan ada pada kami sehingga kami diluputkan dari mara bahaya. Berkati pemerintah kami, para pemimpin kami, presiden dan jajarannya, gubernur, wali kota dan jajarannya. Tuhan mampukan mereka agar mereka dapat bekerja, berusaha untuk mengatasi pergumulan bangsa ini, Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di rumah sakit, yang saat ini diisolasi di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan menolong dan memberkati perawatan, bahkan makanan, minuman, serta obat-obatan. Para dokter dan perawat yang berdiri di garda terdepan, biarlah kesehatan serta kemampuan Tuhan berikan bagi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat kami sebagai para pengasuh. Biarlah kami tetap bersemangat dalam melayani anak klien kami, meskipun lewat live streaming, tapi kami percaya Tuhan Yesus memberkati apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur kami di tengah pandemi COVID-19 dan doa syukur untuk bangsa kami yang diberkati Tuhan ada di usia ke-75. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, Kusti menjemput adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berada di penghujung ibadah syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik yang ke-75. Sebelum kami mengakhirinya, kami mohon berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat, tetap bersukacita, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa berdoa. Di tengah keadaan pandemi COVID-19 ini, jangan lupa adik-adik tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Ya. Oh iya adik-adik, setelah ini para pengasuh akan mengadakan lomba. Ya. Jadi untuk anak-anak batita, lombanya itu adalah lomba mengucapkan kalimat Dirgahayu Indonesia Merdeka.
ya. Jadi bajunya harus nuansa merah putih ya, nuansa kemerdekaan ya adik-adik. Lalu nanti papa sama mama rekam, lalu posting di Facebook, tandai di Facebook SMTP Siloam. Buat anak-anak India, lombanya lomba mosaik. Lalu anak kecil lombanya mewarnai. Nanti gambarnya akan dibagikan oleh para pengasuh di rumah masing-masing. Lalu untuk anak tanggung dan anak remaja, lombanya itu kuis online tentang kemerdekaan. Lalu buat adik-adik yang sudah tergabung di grup WA itu, nanti pemberitahuannya sampaikan di situ ya. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Mari kita semua katakan Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Tetap jaya, tetap diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka. Dadah.